Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Pracahya Hijriana dari kelas 2G PAI Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mengulas kembali atau menjelaskan kembali materi-materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Nah, adapun materi yang pertama yaitu tentang pengertian hadis tarbawi. Nah, sebelum saya memasuki apa itu hadis tarbawi, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari hadis. Nah, hadis ini yang berarti pembicara, komunikasi, dan cerita. Nah, kata al-hadithu jamaknya dari al-hadithu. Nah, arti ini telah terkenal di kalangan masyarakat Arab. Nah, kata hadis di dalam Al-Quran disebut sebanyak 28 kali. 23 kalinya itu disebut dalam bentuk mufrad, dan sisanya yaitu sebanyak 5 kali itu disebut dalam bentuk jamak. Pengertian hadis tarbawi. Nah, hadis tarbawi adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, kata tarbawi berasal dari kata tarbiyah yang artinya pendidikan atau pengasuhan. Nah, jadi hadis tarbawi ini menjadi sumber nilai-nilai pendidikan Islam karena mengandung ajaran yang menyentuh aspek intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Nah, adapun fungsi hadis dalam pendidikan yang pertama itu adalah sebagai landasan normatif pendidikan Islam. Yang kedua, sebagai sumber teladan uswatul hasanah dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, sebagai motivasi dalam proses pembelajar mengajar. Yang keempat, sebagai penyeimbang antara ilmu dan akhlak. Adapun contoh hadis di sini yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inama yu'istu mu'alliman, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanyalah sebagai seorang pendidik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, di dalam hadis ini menegaskan bahwa pendidikan adalah misi utama kenabian. Maka dalam pendidikan Islam, pendidik harus meneladani Rasulullah SAW dalam mengajarkan ilmu, menyampaikan kebenaran, dan membina akhlak-akhlak. Jadi kesimpulan dari pengertian hadis tarbawi ini adalah hadis memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan Islam, dan ia juga menjadi landasan normatif yang menetapkan prinsip, tujuan, dan nilai-nilai pendidikan sesuai ajaran Islam. Hadis ini juga menghadirkan Rasulullah sebagai teladan yang terbaik atau uswatul hasanah bagi pendidik dan peserta didik dalam akhlak, metode, dan sikap dalam proses belajar mengajar. Selain itu, hadis berfungsi sebagai sumber motivasi untuk menumbuhkan semangat dalam mencari ilmu dan memperbaiki diri. Hadis juga menyeimbangkan antara aspek keilmuan dan akhlak dan memastikan bahwa pendidik tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas, tetapi juga berkarakter yang mulia. Materi yang kedua yaitu urgensi ilmu, keutamaan orang berilmu, dan ilmu yang bermanfaat. Jadi, Islam memuliakan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Jadi, ilmu merupakan jalan menuju cahaya kehidupan dan penyelamat dari kebodohan. Dalam berbagai hadis, ilmu selalu dikaitkan dengan kemuliaan, derajat yang tinggi, dan pahala yang terus mengalir. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang selalu diamalkan dan membawa kebaikan bagi diri sendiri serta orang lain. Nah, adapun contoh hadis dari urgensi ini yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya
menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia dan menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Nah, jadi menuntut ilmu itu bukan hanya anjuran saja, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap individu. Orang-orang yang berilmu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah dan manusia, serta mendapatkan pahala yang terus mengalir. Namun, ilmu yang utama ini adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan dan membawa kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri saja, tetapi untuk masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada efektivitas metode pembelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi metode pembelajaran yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat efektif. Kenapa? Karena tidak hanya berfokus pada teori saja, tapi juga langsung melibatkan para sahabatnya dalam proses belajarnya. Nah, jadi mereka tidak hanya mendengarkan, tapi juga diajak untuk berpikir, berdiskusi, bahkan mempraktikannya langsung. Nah, di sini juga ada efektivitas pembelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi metode pembelajaran yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat efektif. Nah, kenapa? Karena tidak hanya berfokus pada teori saja, tapi juga langsung melibatkan para sahabat dalam proses belajarnya. Nah, jadi mereka itu tidak hanya mendengarkan, tapi juga diajak berpikir, berdiskusi, bahkan mempraktikkan langsung ilmunya tersebut. Misalnya ini adalah Rasulullah mengajarkan atau mempraktikkan wudhu atau sholat. Nah, beliau tidak hanya berbicara urutannya saja, tetapi juga langsung menunjukkan caranya agar mudah dipahami oleh para sahabatnya, jadi bisa lebih kuat dan tidak mudah lupa oleh para sahabatnya. Nah, selain itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyesuaikan metode dengan karakter masing-masing sahabat. Nah, jadi Rasulullah ini misalkan nih ya, ada sahabat yang diajak diskusi karena suka berpikir kritis, dan ada juga di sini Rasulullah berdiskusinya yang diajari melalui contoh langsung. Nah, itu juga bisa lebih memudahkan sahabat untuk memahami dengan visualnya tersebut. Materi yang ketiga yaitu sifat kepribadian pendidik dalam hadis. Nah, sifat pendidik yang pertama yaitu adalah penyayang. Jadi, seorang pendidik dalam Islam harus memiliki sifat penyayang. Karena kasih sayang adalah kunci keberhasilan dalam membimbing peserta didik. Guru penyayang menciptakan suasana aman dan membuat siswa merasa dihargai dan memotivasi mereka untuk belajar. Nah, pendidik yang keras dan kasar justru akan membuat siswa menjatuh. Nah, contohnya guru yang menegur kesalahan siswa dengan lembut dan memberi bimbingan, bukan dengan marah-marah. Nah, dalilnya berdasarkan Al-Quran, surat Al-Imran ayat 159 dan hadis Rasulullah, yaitu
innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, yang artinya sesungguhnya Allah maha lembut dan mencintai kelembutan. Yang kedua yaitu adil. Nah, adil yang berarti memperlakukan semua siswa dengan setara tanpa membeda-bedakan berdasarkan latar belakangnya, kemampuan, dan status sosial. Nah, jadi guru yang adil memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua siswanya. Contohnya, saat memberi nilai atau pujian, guru harus objektif berdasarkan usaha siswanya, bukan karena suka atau tidak sukanya kita terhadap si siswa tersebut. Adapun dalam hadis Nabi yaitu ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, muttafaqun alaih, yang artinya bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil terhadap anak-anakmu. Sifat yang ketiga yaitu sikap penyabar. Nah, kesabaran adalah sifat penting yang harus dimiliki oleh pendidik. Nah, dalam mengajar, guru harus sabar menghadapi perbedaan karakter, keterlambatan pemahaman siswa, atau perilaku yang menantang. Contohnya, guru yang tetap tenang saat siswa sulit memahami pelajaran, lalu mencari cara lain untuk menjelaskannya. Dalil dalam hadis Nabi SAW, "Wa ma u'tiya ahadu ata'u khairan wa awsa'a minas sabri." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, tidak ada suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran. Yang keempat yaitu kejujuran. Dalam pondasi utama kepercayaan antara guru dan siswa yaitu adalah perkataan jujur, baik dalam mengakui kekurangan ilmu maupun dalam menilai siswa. Contohnya, jika tidak tahu jawaban pertanyaan siswa, guru lebih baik mengakui dan mencari tahu daripada mengarang-arang ceritanya. Nah, adapun dalam hadis yaitu alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, yaitu hendaklah kamu selalu jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Yang kelima yaitu pengetahuan luas. Nah, pendidik yang berpengetahuan luas dalam menjelaskan materi dengan lebih hidup, menjawab pertanyaan di luar topik, dan menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Contohnya, guru matematika yang juga bisa mengaitkan pelajaran dengan dunia teknologi modern. Nah, adapun dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Materi yang keempat yaitu materi kurikulum pembelajaran atau pendidikan dalam hadis. Nah, jadi materi atau kurikulum pendidikan dalam Islam yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW ini adalah mencerminkan betapa luas dan dalamnya perhatian Rasulullah terhadap pendidikan umatnya. Nah, kurikulum ini tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan agamaan saja, tetapi juga mencangkup aspek moral, sosial, dan spiritual, bahkan keterampilan hidup. Dengan kata lain yaitu hadis-hadis Nabi telah menyuguhkan sebuah model pendidikan yang menyeluruh dan relevan sepanjang masanya. Nah, salah satu ciri utama kurikulum pendidikan dalam hadis ini adalah bahwa materi yang diajarkan langsung berakar pada wahyu dan nilai-nilai ketauhidan. Nah, jadi Rasulullah SAW senantiasa mengawali pembinaan umat dengan penguatan akidah. Tauhid dijadikan pondasi utamanya karena darinya lahirlah akhlak yang benar, ibadah yang lurus, serta pandangan hidup yang sesuai dengan syariat.
Hal ini tampak jelas dari nasihat beliau kepada Ibnu Abbas dalam hadis yang sangat terkenal, yang di dalamnya mengajarkan keyakinan kepada takdir, hubungan dengan Allah, dan kepercayaan diri. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum dalam hadis juga sangat menekankan pada pendidikan ibadah dan pembiasaan adab-adab sehari-hari. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing umat dalam melakukan sholat, puasa, berwudu, serta adab-adab seperti makan dengan tangan kanan, tidur dengan posisi miring ke kanan, dan mengucap basmalah sebelum melakukan sesuatu. Nah, jadi ibadah tidak diajarkan sebagai ritual kosong saja, melainkan sebagai sarana mendidik kedisiplinan, kebersihan, dan hubungan spiritual dengan Allah. Nah, tidak kalah penting, aspek akhlak mendapat porsi sangat besar dalam kurikulum kenabian. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah suri ketauladan dalam kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan rendah hati. Para sahabat belajar langsung dari sikap dan ucapan beliau. Nah, tujuan utama dari pendidikan menurut Rasulullah adalah untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia, sebagaimana sabdanya, yaitu aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pembahasan yang kelima, yang terakhir, yaitu tentang metode pembelajaran dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi di dalam metode pembelajaran dalam hadis ini sebenarnya ada banyak ya metodenya, tetapi di sini saya ingin menyampaikan atau menjelaskan cuman 3 metode saja. Adapun metode yang pertama yaitu metode dialog dan tanya jawab, atau dalam bahasa Arab kita biasa menyebutnya itu adalah hiwar. Nah, metode dialog atau hiwar merupakan pendekatan pendidik yang mengedepankan interaksi dua arah antara pengajar dan murid. Nah, Rasulullah sering mengajukan pertanyaan kepada para sahabatnya untuk mengugah kesadaran mereka, bukan hanya untuk menguji pemahamannya. Adapun contoh di sini itu adalah dari penerapan metode ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bertanya kepada salah satu seorang sahabatnya, yaitu Mu'ad bin Jabal yaitu ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Nah, yang artinya itu adalah, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Jadi, apa tujuan dari metode dialog ini? Tujuannya itu adalah bukan hanya sekedar cari jawaban aja ya, tapi juga supaya yang belajar bisa lebih berpikir lagi, tertarik, dan lebih paham lagi maksud dari pertanyaan tersebut. Yang kedua adalah metode kisah. Nah, jadi metode kisah atau qasas adalah strategi pengajaran yang sangat efektif dalam menyampaikan ajaran Islam. Jadi Rasulullah sering menggunakan cerita yang syarat dengan pesan moral dan edukatif. Nah, contoh kisah yang terkenal adalah tentang 3 orang yang terjebak di gua yang berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal saleh mereka. Nah, jadi kisah ini mengajarkan pentingnya amal dan
amal yang ikhlas, dan keutamaan berdoa dalam kesulitan. Nah, dalam hadis lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya itu adalah sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, dan ceritakanlah kisah dari Bani Israel, maka tidak mengapa. Namun, siapa yang secara sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menepati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya itu ada efektivitas metode pembelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi metode pembelajaran yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat efektif. Kenapa? Karena tidak hanya berfokus pada teori saja, tapi juga langsung melibatkan para sahabatnya dalam proses belajarnya. Nah, jadi mereka tidak hanya mendengarkan, tapi juga diajak untuk berpikir, berdiskusi, bahkan mempraktikannya langsung. Nah, di sini juga ada efektivitas pembelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi metode pembelajaran yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat efektif. Nah, kenapa? Karena tidak hanya berfokus pada teori saja, tapi juga langsung melibatkan para sahabat dalam proses belajarnya. Nah, jadi mereka itu tidak hanya mendengarkan, tapi juga diajak berpikir, berdiskusi, bahkan mempraktikkan langsung ilmunya tersebut. Misalnya ini adalah Rasulullah mengajarkan atau mempraktikkan wudhu atau sholat. Nah, beliau tidak hanya berbicara urutannya saja, tetapi juga langsung menunjukkan caranya agar mudah dipahami oleh para sahabatnya. Jadi bisa lebih kuat dan tidak mudah lupa oleh para sahabatnya. Nah, selain itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyesuaikan metode dengan karakter masing-masing sahabat. Nah, jadi Rasulullah ini misalkan nih ya, ada sahabat yang diajak diskusi karena suka berpikir kritis, dan ada juga di sini Rasulullah berdiskusinya yang diajari melalui contoh langsung. Nah, itu juga bisa lebih memudahkan sahabat untuk memahami dengan visualnya tersebut. Nah, selanjutnya itu ada efektivitas metode pembelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi metode pembelajaran yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat efektif. Kenapa? Karena tidak hanya berfokus pada teori saja, tapi juga langsung melibatkan para sahabatnya dalam proses belajarnya. Nah, jadi mereka tidak hanya mendengarkan, tapi juga diajak untuk berpikir, berdiskusi, bahkan mempraktikannya langsung. Nah, di sini juga ada efektivitas pembelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi metode pembelajaran yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat efektif. Nah, kenapa? Karena tidak hanya berfokus pada teori saja, tapi juga langsung melibatkan para sahabat dalam proses belajarnya. Nah, jadi mereka
Mereka itu tidak hanya mendengarkan, tapi juga diajak berpikir, berdiskusi, bahkan mempraktikkan langsung ilmunya tersebut. Misalnya ini adalah Rasulullah mengajarkan atau mempraktikkan wudhu atau sholat. Nah, beliau tidak hanya berbicara urutannya saja, tetapi juga langsung menunjukkan caranya agar mudah dipahami oleh para sahabatnya. Jadi bisa lebih kuat dan tidak mudah lupa oleh para sahabatnya. Nah, selain itu juga Rasulullah SAW juga menyesuaikan metode dengan karakter masing-masing sahabat. Nah, jadi Rasulullah ini misalkan nih ya, ada sahabat yang diajak diskusi karena suka berpikir kritis, dan ada juga di sini Rasulullah berdiskusinya yang diajari melalui contoh langsung. Nah, itu juga bisa lebih memudahkan sahabat untuk memahami dengan visualnya tersebut.